hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir dari surga. Maka iblis meminta waktu. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia sudah tidak punya harapan, tidak berharap untuk mendapat rahmat Allah lagi. Hina ma ya'isa min rahmatihi anzirni ila yaumi yub'atsun, ay amhilni ila yaumil ba'si. Berilah aku waktu, jangka waktu, kelonggaran waktu sampai hari kebangkitan, ketika seluruh makhluk dibangkitkan kembali. Dia ingin diberi umur yang panjang. Untuk apa? Supaya dia bisa menyesatkan, atau supaya aku bisa menyesatkan gitu ya. Amhilni ila yaumil ba'tsi wa dzalika li atamakkana min ihwa'i man aqdiru alaihi min bani Adam. Berilah aku waktu yang cukup sampai hari kebangkitan supaya aku bisa menyesatkan keturunan Adam yang bisa aku sesatkan. Dia mencari teman dari kalangan anak cucu Adam alaihissalam, karena dia sendiri sudah merasa putus asa terhadap rahmat Allah. Dia merasa tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan iblis. Meskipun permintaan itu dari iblis, bukan berarti semua permintaannya ditolak. Maka bisa jadi orang yang kafir juga permintaannya kepada Allah diberikan. Tapi bukan berarti itu kebaikan bagi mereka. Diberi bukan berarti itu kebaikan. Diberi umur panjang bukan berarti itu kebaikan bagi iblis. Dia akan semakin menumpuk dosa-dosa. Sama dengan orang-orang kafir yang permintaannya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin itu, ingin ini, ingin itu, semua terpenuhi. Kadang-kadang Allah memberikan keinginan-keinginan orang-orang kafir. Jangan dikira itu berarti Allah menyegerakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, tetapi itu adalah istidraj. Allah memberi jangka waktu, kelonggaran, supaya mereka semakin jauh. Atau kalau mereka mau, mereka bisa bertaubat, diberi kesempatan untuk bertaubat. Atau mereka semakin jauh. Ketika di puncak kezalimannya, setelah mereka menumpuk-numpuk berbagai perbuatan yang bermaksiat kepada Allah, di puncak dosa-dosa itu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ketika Fir'aun ditenggelamkan di laut, seperti Namrud, seperti kaum-kaumnya para nabi yang mendustakan. Setelah mereka dibiarkan sekian lama, pada akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk mereka yang dicatat oleh Allah, diberi jangka waktu sampai nanti tibanya tiupan trompet pertama. Ketika itu seluruh makhluk meninggal dunia. Semua mati, seluruh makhluk. Tidak ada yang hidup.
Tsumma la'atiyan qala fabima aghwaytani. Iblis berkata, laknatullah alaihi, fabima aghwaytani, disebabkan engkau telah menetapkanku, menjadikan aku tersesat, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan benar-benar duduk menghalangi mereka di jalanmu yang lurus. Aku akan bekerja keras, la ajtahidanna fi ighwa'i bani adam an tariqikal qawim, aku akan bekerja keras untuk menyesatkan Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka dari arah depan mereka dan dari arah belakang mereka, juga dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Dari depan, belakang, kanan, kiri, di mana iblis punya celah, dia akan mendatangi anak cucu Adam. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kelak engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Iblis bertekad akan mendatangi anak cucu Adam dari seluruh arah, dari seluruh arah, dari seluruh sisi, untuk menghalangi mereka dari kebenaran. Iblis akan menampakkan kebatilan itu indah. Perbuatan-perbuatan batil, mulai dari kesyirikan, kemaksiatan, mereka akan melihat perbuatan-perbuatan itu indah, disebabkan iblis menghiasinya. Wa uraghibuhum fid dunya, aku akan menjadikan mereka semakin mencintai dunia, dan aku akan tanamkan keraguan kepada mereka terhadap akhirat. Dan engkau tidak akan mendapati anak cucu Adam itu sebagai hamba-hamba yang mensyukuri nikmat-nikmatmu. Inilah tekad iblis yang menjadi misi iblis berada di dunia. Ini tujuan iblis, memang menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sabrah bin Abil Faqih, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qa'ada libni adama bituruqihi, setan itu duduk menghalangi semua jalan kebaikan yang akan dilakukan oleh anak cucu Adam. Faqa'ada lahu bitariqil Islam, setan akan menghalangi jalan Islam. Ketika dia ingin masuk Islam, setan ada di situ menghalanginya. Faqala, ia akan mengatakan, atuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaika, apakah kamu mau masuk Islam? Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Wa tadharu dinaka wa dina abaika, kamu masuk Islam meninggalkan agamamu, meninggalkan agama nenek moyangmu. Qala fa'asahu fa'aslam, Nabi bersabda, kemudian tadi anak Adam tadi tidak menggubris omongan iblis, tidak menggubris omongan setan, dia tetap masuk Islam.
Faqa'ada lahu bi tariqil hijrah. Lalu setan akan menghalangi jalan hijrahnya. Ia mengatakan, atuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'aka. Kamu mau berhijrah, meninggalkan tanah kampung halamanmu, tanah tumpah darahmu, kamu tinggalkan langit tempatmu bernaung, kamu tinggalkan. Hal yang sangat berat meninggalkan kampung halaman itu. Tetapi untuk menyelamatkan agama, kadang-kadang seseorang harus memilih meninggalkan kampung halamannya. Seperti Nabi Muhammad SAW yang berhijrah ke kota Madinah. Sahabat-sahabat muhajirin berhijrah ke kota Madinah. Kata Nabi, wahai Makkah, sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku cintai dan negeri yang paling dicintai oleh Allah. Andai kata bukan karena penduduknya yang mengusirku dari sana, tentu aku tidak akan meninggalkanmu. Kota Mekah itu kota yang dicintai oleh Allah, bumi yang paling dicintai oleh Allah. Toh Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah demi apa? Demi menyelamatkan agama. Berhijrah untuk menyelamatkan agama, karena di sana agama beliau tidak bisa, beliau dan sahabat-sahabatnya ditekan ketika mau menjalankan agama. Sebagian sahabat disiksa, disakiti, sebagian lagi ada yang dibunuh. Nabi SAW sendiri hampir dibunuh andai kata Allah tidak menyelamatkan beliau. Orang-orang Quraisy sudah merencanakan konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka ditinggalkan. Dengan perintah Allah beliau berhijrah, diikuti para sahabat muhajirin, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, pekerjaan, semua. Tinggal di kota Madinah yang itu bukan kampung halaman sendiri. Di situ tidak punya kerabat, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan yang pasti. Mereka pergi ke sana. Maka setan membisikkan itu. Kamu mau berhijrah meninggalkan tanahmu, langitmu. Wa inna ma mathalul muhajiri kal farasi fit tiwali. Perumpamaan orang yang berhijrah itu seperti kuda yang terikat. Kalau orang di negeri orang lain itu tidak leluasa. Seseorang tinggal di negeri orang lain itu tidak akan leluasa. Tidak seperti kita di kampung halaman kita sendiri, kesana kemari bebas. Seperti kuda yang terikat. Fa'asahu wa hajara, tetapi kemudian dia tidak menggubris perkataan setan tadi, kemudian dia berhijrah. Tsumma qa'ada lahu bi tariqil jihad wa huwa jihadun nafsi wal mal. Kemudian setan menghalangi jalannya, jalan jihadnya, yaitu jihad dengan jiwa dan harta. Mengorbankan seluruh harta dengan biaya yang tidak sedikit dan mengorbankan jiwa. Orang berjihad itu hartanya bisa habis, nyawanya juga bisa tidak pulang. Dia berangkat dengan harta, dengan jiwanya, bisa jadi harta dan jiwanya tidak kembali. Tinggal namanya saja, tinggal cerita saja. Faqala, iblis mengatakan atau setan mengatakan, tuqatilu fatuqtalu wa fatunkahul mar'atu wa yuqassamul malu
Apakah kamu akan berperang? Nanti kamu akan dibunuh di sana. Istrimu dinikahi orang dan hartamu akan dibagi-bagi. Qala fa'asahu wa jahada. Kemudian dia tidak menggubris godaan setan tadi, dia terus berjihad. Wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Faman fa'ala dzalika minhum famata kana haqqan 'ala Allahi ay yudkhilahul jannah." Siapa melakukan itu semua di antara mereka lalu dia mati, maka menjadi kewajiban Allah untuk memasukkannya ke surga. Jadi dia berjihad, belum sampai berjihad dia mati, maka Allah wajib memasukkannya ke surga. Aw waqasathu dabbatuhu kana haqqan 'ala Allahi ay yudkhilahul jannah. Atau dia terlempar dari kendaraannya, dari kudanya, terinjak oleh kendaraannya sendiri, bukan dibunuh oleh musuh, maka menjadi kewajiban Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Begitulah apa yang dilakukan oleh setan di semua jalan kebaikan selalu ada. Orang mau sholat, mau bersedekah, mau berpuasa, pasti ada setannya. Mau beramal soleh apapun, setan pasti membisikkan bisikan-bisikan yang membuat dia ragu setidaknya untuk melakukan amal soleh. Semua amal soleh. Banyak pemuda misalnya ya, saya mendapati pemuda-pemuda atau pemudi itu kalau berpacaran itu nggak pernah khawatir, tapi begitu mau melangkah menuju pernikahan banyak kekhawatiran. Nanti takut ini, yang laki-laki ya begitu, yang perempuan juga sama. Kenapa begitu? Karena pernikahan itu ibadah, mesti ada godaan setannya. Sedangkan melakukan hubungan walaupun itu sekedar berpacaran tanpa ikatan itu kan perbuatan dosa. Setan membuat itu indah. Semua perbuatan-perbuatan maksiat itu dibuat indah oleh setan. Sementara semua perbuatan yang mengandung ibadah kebaikan itu seringkali pasti setan akan datang untuk membuat ragu. Maka jangan menuruti bisikan-bisikan setan. Ketika kita sudah pasti bahwa apa yang menjadi keinginan kita, apa yang akan kita kerjakan itu adalah perintah Allah sesuai dengan syariat Allah, maka bisikan itu jangan didengarkan. Itulah yang dilakukan setan, dan memang tekad setan adalah nanti sedikit sekali manusia itu yang bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tekad setan adalah supaya sedikit dari manusia ini bersyukur. Dan ternyata apa yang diinginkan oleh setan itu terwujud. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu faddaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Iblis telah membuktikan prediksinya kepada manusia, membuktikan kebenaran prediksinya terhadap manusia bahwa mereka tidak akan bersyukur, kebanyakan mereka. Karena ternyata kebanyakan manusia mengikutinya, kecuali sedikit dari golongan orang-orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar
ia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'awati hina yusbihu wa hina yumsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak meninggalkan doa-doa berikut ini di pagi hari dan di sore hari. Doa beliau, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah, dibebaskan dari segala mara bahaya, dari segala bencana. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keterbebasan dari berbagai bencana. Fi dini, dalam urusan agama, wa dunyaya, dalam urusan dunia, wa ahli, dan terkait dengan keluargaku, wa mali, dan hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku, aib-aibku, janganlah engkau buka aib-aibku ya Allah. Wa amin rawati, dan berilah aku rasa aman dari rasa takut, dari ketakutan. Allahumma hfadni min baini yadayya, min baini yadayya. Ya Allah, jagalah aku dari arah depanku, wa min khalfi, dan dari belakangku, wa an yamini, dan dari kananku, wa an shimali, dan dari kiriku, wa min fawqi, dan dari atasku, wa a'udzu bi'azamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu, an utala min tahti, akan diserang dari bawah, diserang dalam keadaan tidak sadar, disergap. Ightial itu penyergapan. Jangan sampai aku diserang dari bawah atau ditimpa bencana dari bawah. Banyak di antara penjelasan sebagian ulama, maksudnya apa dari bawah itu? Musibah yang datang dari bawah itu adalah seperti gempa bumi. Lindungilah aku dari musibah yang datang dari bawah, yaitu dari gempa bumi. Ada lagi kalau di dalam peperangan sekarang dikenal ranjau. Tahu-tahu dari bawah meledak ranjau. Nah, seperti itu. Ini doa-doa Rasulullah SAW meminta perlindungan. Perlindungan dari segala mara bahaya, dari segala bencana yang menimpa di dunia dan di akhirat. Menimpa agama, menimpa urusan dunia, menimpa keluarga, menimpa harta. Beliau meminta perlindungan supaya dilindungi dari arah depan, dari belakang, dari kanan, kiri, dari atas, dari bawah. Karena setan memang datang dari segala arah. Qala khruj minha madhuman madhura. Allah berfirman, keluarlah engkau wahai iblis dari surga dalam keadaan terhina dan dalam keadaan terusir. Madhuman, dalam keadaan terhina, madhura, dalam keadaan terusir. Laman tabi'aka minhum, sungguh siapa yang mengikutimu di antara mereka, kalau ada manusia yang mengikutimu, sungguh siapa di antara manusia itu yang mengikutimu, la amla'anna jahannama minkum ajmain, aku benar-benar akan memenuhi, mengisi neraka jahanam dengan kalian semuanya. Jadi Allah sudah menyediakan neraka jahanam ini untuk siapa saja yang mengikuti iblis. Na'udzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma." Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu yaitu Hawa di surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Lalu makanlah kamu berdua apa saja yang kamu berdua inginkan. Di surga itu banyak buah-buahan yang bisa dimakan. Semua itu boleh kamu makan. Makan saja kalau kamu mau. Apa yang kamu inginkan, di mana saja kamu mau makan, makanlah. Semua boleh. Alangkah luasnya kelonggaran yang diberikan Adam, karena nggak ada yang dilarang. Hanya satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Tetapi kamu jangan mendekati pohon ini. Kalau mendekati saja nggak boleh, berarti juga jangan makan. Bukan berarti kalau nggak boleh mendekat berarti boleh makan. Nah, tidak mendekat saja tidak boleh, apalagi makan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu mendekati pohon ini. Sama seperti wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Zina itu mendekatinya pun jangan. Kemudian kepada orang tua Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada orang tua dengan kata-kata yang menyakiti seperti uff. Kata-kata yang membuat orang tua kesal kepada kita. Kalau kata-kata uff tidak boleh, bagaimana kalau anak memaki-maki orang tua, mencela, menghina orang tua? Maka itu lebih dilarang lagi. Kata-kata aja harus diatur, jangan menyakiti. Apalagi sampai memukul, menyakiti dengan tangan. Apalagi sampai ada anak membunuh orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, karena waktunya sudah isya, insyaallah pembahasan tentang ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن